Sivitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan juga patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi. Bahas soal pemilu 2024, sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala. Sejumlah guru besar dan juga rektor mengaku mendapat intimidasi saat mendesak pemerintah menjaga pemilu berjalan sesuai koridor demokrasi. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan dalam Ayu Sore bersama saya, Bremana Tenaya. Seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Sivitas Akademika, tak terkecuali para guru besar, alumni, dan mahasiswa Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Guru besar, alumni dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Sivitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Para Sivitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keprihatinan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggara negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, Ainus melaporkan. Seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di bumi Sriwijaya. Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang, Sumatera Selatan menyerukan petisi menyikapi keadaan bangsa lantaran prihatin menyaksikan kondisi bangsa jelang Pilpres 2024. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas IBA Palembang menyerukan petisi terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024 Rabu siang. Rektor Universitas IBA Palembang, Tareh Rashid, mewakili Sivitas Akademika dalam petisinya menyoroti kegelisahan kampus terhadap etika, moralitas, dan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ada 6 poin yang disampaikan dalam petisi Bumi Sriwijaya untuk pemerintah dan aparat negara. Para Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang mendesak pemerintahan Joko Widodo bersikap netral dan menjunjung tinggi etika,
serta tidak mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, dan menggunakan alat negara melalui kekuasaan dengan menaikkan hukum serta konstitusi. Ingin ya, agar di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi ini tetap mengedepankan etika. Kalau etika ini diabaikan, maka hancurlah tatanan kita. Kita juga menyaksikan dari kampus melakukan kajian terhadap realitas yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat ada gejala-gejala yang justru membahayakan keberlangsungan proses demokrasi itu sendiri, kemudian membahayakan juga untuk membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Rektor Universitas IPA Palembang pun mengatakan bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi. Diharapkan kondisi ini dapat dihentikan agar pemilu dan demokrasi kembali ke koridor demokrasi bangsa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pernyataan sikap bertajuk Selamatkan Demokrasi Indonesia diserukan oleh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Aksi dilakukan sebagai respon para akademisi terkait banyaknya masalah politik yang muncul jelang pemilu. Dihadiri puluhan guru besar, alumni, dan mahasiswa, STHI Jentera menilai adanya praktik-praktik yang mencederai dan juga mengkhianati hukum Indonesia sepanjang proses pemilu 2024. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol dan teguran dari para sivitas akademika STHI Jentera terhadap penyelenggara negara Indonesia yang terlibat dalam proses pemilu. Mereka mendesak penyelenggara negara untuk segera kembali menjalankan demokrasi berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sivitas akademika STHI Jentera juga tak memungkiri adanya upaya intervensi terhadap universitas yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Mengikuti kampus-kampus yang lain dan banyak serangan terhadap kampus-kampus yang sudah menyuarakan suara kritisnya, dan kami ingin mengingatkan bahwa pendidikan di Indonesia memandatkan satu, harus ada pengabdian masyarakat, dan pengabdian masyarakat setara dengan pendidikan dan riset itu sendiri. Jadi tidak pernah ada mandat kepada kampus untuk menjadi pengabdi penguasa. Suara ini tentu saja kami dasarkan pada keprihatinan. Penguasa harusnya berpihak pada rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan tidak melakukan kekuasaannya dengan semena-mena. Indonesia menganut rule of law dan bukan rule by law. Yang penting ada hukumnya, hukum dibuat untuk kekuasaan. Bukan itu, tapi Indonesia mengikuti jalur rule of law. Terima kasih. Pemirsa, rektor kampus di seluruh Jawa Tengah diduga diintervensi untuk membuat video testimoni positif pemilu dan kinerja pemerintah. Akibatnya banyak rektor yang menolak permintaan tersebut. Sementara polisi membantah mengintervensi kampus untuk membuat video tersebut. Rektor beberapa kampus di Jawa Tengah diminta oleh pihak yang diduga polisi untuk membuat video apresiasi atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu rektor yang diminta membuat video itu adalah Rektor Unika Sugiyapranata, Semarang, Ferdinandus Hindarto. Ferdinand mengaku permintaan tersebut datang dari seseorang yang diduga anggota Polrestabes Semarang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ferdinand dan menegaskan bahwa kampus memiliki opini dan persepsi independen terhadap situasi jelang pemilu dan atas prestasi Presiden Joko Widodo. Yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama dasarnya ini, konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia, di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran.
Berbeda dengan Rektor Surya Pranata yang menolak permintaan itu, Rektor Universitas Semarang, Supari, memilih untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam testimoninya, Supari memuji Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan reputasi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak bodoh dan tahu betul siapa sosok yang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini memimpin Indonesia melakukan lompatan kemajuan, melewati masa sulit pandemi COVID-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Pemilu 2024 adalah proses mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Rakyat Indonesia tidak bodoh, menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Sementara itu, Polrestabes Semarang membantah melakukan intimidasi terhadap kampus di Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengaku hanya mengajak tokoh masyarakat termasuk akademisi untuk ikut serta menciptakan pemilu damai. Tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kami sampaikan video itu hanya merupakan media, dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish, karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Polrestabes Semarang juga membantah jika permintaan video tersebut merupakan intervensi kepada sivitas akademik. Polisi mengklaim hal itu adalah bagian dari program cooling system yang dimiliki Polri dalam rangka mengamankan pemilu 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran, menyatakan akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk terkait adanya dugaan intimidasi ke sejumlah rektor dan guru besar. Dan berikut keterangan lengkap Komjen Pol Fadil Imran usai apel pengamanan pemilu. Yang kedua tadi soal yang di Semarang ya, Kapolda Jawa Tengah kan udah jawab saya kira ya. Nanti silakan dikonfirmasi ke Polda Jawa Tengah seperti apa faktanya. Yang pasti kita pasti akan mengambil langkah-langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kan katanya, nah itu yang akan kita buktikan nanti, akan dilihat pasti. Ya. Polisi hampir setiap hari mendatangi semua orang mungkin, ya bukan hanya rektor yang didatangi oleh polisi, gitu. Ya toh? Ya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ini barangkali karena yang didatangi rektor aja, kemudian ada momentum-momentum seperti itu lalu kemudian menjadi sebuah perbincangan. Tapi apapun itu pasti akan kita tindak lanjuti secara. Sejumlah tokoh bangsa dan juga lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Pembahasan ini dalam pertemuannya ini guna mengawal penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, dan sesuai dengan hati nurani masyarakat. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, mulai dari istri mendiang Gus Dur, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, serta salah satu anak Gus Dur, Alisa Wahid, nampak hadir. Selain itu turut hadir pula Uskup Agung Jakarta Romo Ignatius Kardinal Suharyo, Ketum PGI Pendeta Gomar Gutom, dan beberapa tokoh lainnya. Pertemuan berlangsung di kediaman Yusuf Kala di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1,5 jam membahas dinamika politik jelang pemilu 2024. JK menyebut ada kekhawatiran yang disampaikan oleh GNB. Usai pertemuan, JK mengingatkan seluruh aparat negara terutama TNI dan Polri untuk bersikap netral. JK pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pemilu dari kecurangan. Pemilu yang kotor, karena itu harus dijaga menjadi pemilu yang bersih. Semua kita wartawan harus bergerak agar terjadi pemilu yang bersih
sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan kita memilih pemimpin yang bersih, karena hanyalah pemilu yang bersih dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita harus menjaga proses yang bersih untuk mendapatkan pemimpin yang bersih. Kalau tidak sesuai hati nurani. Karena itu gerakan ini menyampaikan itu. Apa yang dibuat dalam 10 hari agar seluruh masyarakat, mahasiswa, jamaah masjid, jamaah gereja, agar turun serta untuk menjaga agar intinya dari pertemuan tadi adalah kita akan bersama-sama sekuatnya mendorong pemilu bersih. GNB merupakan gerakan etis dan moral, terutama dalam menyuarakan nurani bangsa, agar setiap pihak selalu ingat dengan cita-cita, tujuan luhur, dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Rama Romadona, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sejumlah sivitas akademika mengaku mendapat intimidasi saat mendesak pemerintah menjaga pemilu berjalan sesuai koridor demokrasi. iNews akan kembali usai jeda berikut.